Mudah-mudahan senantiasa tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan kekompakan, keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya banggakan dan insya Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim pengajian rutin Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan semuanya senantiasa tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari malapetaka, bencana, penyakit dan lain sebagainya, dan juga mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, keafiatan baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, ditambah-tambah ilmu yang bermanfaat untuk bekal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan kudrat, iradah dan izin Allah Ta'ala, malam ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka acara rutinitas pengajian rutin yang diadakan di Masjid Nurul Huda setiap malam Rabu, setiap malam Selasa, dan juga setiap malam Senin. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadi musababiyah ataupun jalan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi musababiyah akan dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam ayat Nabi Tazim semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Karim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang selalu istiqomah akan melaksanakan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjut pengajian kita yang sempat tertunda minggu kemarin. Kita membahas pembatalan wudhu. Insya Allah malam ini kita akan membahas, mengkaji ataupun menggali tentang masalah bab istinja. Apa itu istinja? Nanti kita jelaskan. Siapkan telinganya, siapkan pikirannya, hilangkan segala penyakit-penyakit hati yang nempel di hati kita, iri, dengki, sombong, takabur, jauhkan dulu. Ya, kenapa? Karena ilmu tak bakalan masuk sama hati yang kotor. Al ilmu nurun, bahwa ilmu cahaya, maka sesuatu yang suci tak bakalan campur ataupun masuk ke sesuatu yang sedang kotor. Sambil niat beriktikaf di dalam masjid, nawaitu an a'taqaftu fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ay fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya yang menyampaikan khususnya dan untuk jamaah semua pada umumnya. Melalui kitab yang kita bahas, yakni kitab Taqriratul Syadidah yang membahas tentang masalah ilmu fiqih, yakni tentang masalah ubudiyah, masalah ibadah. Alhamdulillah, malam ini pelajaran kita sampai ke tentang masalah bab istinja. Babul istinja ayat fi bayani al istinja.
Ini bab akan menjelaskan tentang masalah istinja. Apa itu istinja? Ta'riful istinja perlu kita kenali, perlu kita tahu bahwasanya istinja menurut bahasa kita yaitu tolak il azab, yaitu membersihkan atau menghilangkan kotoran dari tempatnya, itu istinja. Kalau istilah bahasa kerennya cebok, nah gitu ya. Kalau bahasa Jermannya cebok, nah itu ya. Ada orang Jerman di sini, cebok, nah itu. Nah menurut syar'i, syara menurut istilah ilmu syar'i wasar'an izalatul khariji an-najisi, yaitu menghilangkan atau mencabut sesuatu yang keluar, yaitu najis dari tempat keluar, menghilangkan najis. Al-malusu yang ma'amutu, yang melepotan minal farji, baik dari farji maupun dari kubul. Nah itu ya. Dengan apa? Banyak, seperti istilahnya alat untuk bersuci ataupun beristinja. Nanti kita jelaskan. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum daripada istinja ini? Hukum cebok. Nah, itu ahkamul istinja'i, adapun hukum beristinja khamsatun, yaitu jumlahnya ada 5. Ini menurut para ulama ahli fuqaha bahwa hukum beristinja itu jumlahnya ada 5. Malahan di sini dijelaskan bukan nama istinja baik, malahan di sini ada 3 nama. Boleh disebut istinja, boleh disebut istijmar, boleh disebut istitobah. Itu ada 3 nama ya. Cuma yang masyhur adalah istinja yang kita kenali. Tadi hukum beristinja jumlahnya ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga boleh-boleh saja alias mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi boleh-boleh saja, bisa jadi makruh, dan juga bisa jadi haram. Nanti kita jelaskan ini satu persatu. Diatur oleh agama tentang masalah istinja ini. Di agama lain gak ada Pak. Tentang masalah bagaimana cara cebok gak ada, cuma aja di Islam sampai sedemikian rupa tata cara. Supaya apa maksudnya? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang puji kita tuh kurang maaf ngomong tuh gak penting-penting amat, padahal penting. Masalah cebok ini jangan dianggap sepele. Nah kenapa? Karena menyangkut tentang masalah ibadah. Tadi yang pertama ada hukumnya istinja wajib mana? Idza kana al-khariju najisan, apabila yang keluarnya itu sifatnya najis, mulawiyan rotobah, yang istilahnya bahasanya atau ibaratnya belepotan, terus cair, nah ini wajib, hukumnya wajib untuk membersihkannya.
Kenapa? Itu sebagai agak ini bahasanya nih. Karena masalah perut ini kadang-kadang tidak kompromi, Bu Pak. Kadang-kadang baik, kadang-kadang bagus istilahnya. Kalau yang masuk angin kadang-kadang Pak, ini lagi, ketahanan lagi. Jadi yang keluar tuh angin sama cairan. Kalau keadaan kita sedang sakit Pak, sakit perut, beda dengan yang lagi lancar. Maaf ngomong tuh kering. Nah itu. Nah yang wajib ini ketika keluar najisnya tersebut ataupun kotorannya tersebut basah, cair dalam keadaan kita sedang sakit perut, karena ini hukumnya wajib dibersihkan, wajib beristinja. Yang kedua mandubun, ada yang sunat hukumnya. Makanya idza kana al-khariju najisan ghairu malutin kabarotin ya bisatin au dudatin. Kalau seandainya yang keluarnya, kan kemarin setiap yang keluar dari situ itu najis kan sudah dibahas. Setiap yang keluar dari kumpul ataupun dari dubur itu najis, kecuali kemarin ada kecualinya, kecuali air mani kemarin itu tidak najis. Nah, jadi yang maksud di sini setiap keluar najis dari kumpul ataupun dubur, kalau seandainya ini kering dan cair, baik itu kotoran kita ataupun selain daripada kotoran. Contoh misalkan yang keluar itu bukan kotoran, cacing, itu juga tetap najis Pak. Cacing yang keluar tuh atau belatung, mohon maaf nggak kasar. Atau maaf ngomong tuh biji rambutan ataupun biji biji-bijian Nah itu keluar. Nah itu masih utuh. Nah itu makanya itu masalah hukum ceboknya itu sunat Pak. Mau cebok silakan, tidak makruh. Cuman kalau kita jadi makruh pentingnya karena sunat. Nah itu banyak yang keluar tuh kadang-kadang kalau sedang istilahnya penyakitan, sakit apa bahasanya dalam cacing yang keluar tuh Nah itu kalau istilahnya kering itu maaf ngomong tuh sunat hukumnya. Ada yang hukumnya mubah, al istinja'u minal aroki, yaitu membersihkan keringat. Istinja membersihkan keringat, kita pelepotan keringat nih, beristinja artinya beristinja membersihkan mandi, ibaratnya menghilangkan keringat dari badan kita. Itu hukumnya mubah, boleh saja. Hukumnya mandi lah ibaratnya Pak. Nah mandi, mana ada mandi juga, ada mandi sunat seperti apa? Seperti kita mandi sholat Jumat sunat kan itu, kalau diniatkan itu juga. Atau kita mandi sholat, melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, sebelumnya mandi dulu itu kan sunat. Nah ini mandi biasa baik. Nah itu menghilangkan gerak, menghilangkan keringat, itu mubah. Disebutnya istinja juga, menghilangkan kotoran. Yang keempat, tadi ada yang hukumnya makruh. Al-istinja'u minarihi, yaitu beristinja dikarenakan keluarnya kentut. Makruh Pak. Misalkan kita kentut, cebok nah itu makruh Pak. Kalau kecuali kalau kentutnya keluar sama ininya, melo sama rombongan. Kalau kentutnya cuma angin baik, Pak, tak usah cebok. Malahan kalau cebok makruh itu hukumnya. Nah, kecuali kalau ada yang ikut, nah itu lain lagi itu masalahnya. Bahasanya kalau di sini, kalau di bahasa aku itu namanya apa ya? Apa cirit? Apa cirit? Nikut, ditahan-tahan, pas batuk keluar.
kehadirkan dengan baku, keluarnya melo. Nah, tadi undang melo. Nah itu, bukan istilahnya makro, malahan harus, apalagi kalau seandainya cair yang keluarnya malahan wajib itu hukumnya. Ini kalau cuma angin baik, tentu cebok, makro itu hukumnya. Tidak usah cebok, benar lah. Paling kawan kita yang nerimo. Itu ya. Yang kelima tadi, muharramun, ada istinja yang hukumnya diharamkan, malahan haram pak hukumnya beristinja. Kok bisa Ustaz? Istinja hukumnya haram, haram ma'asihah. Haram hukumnya tapi sah beristinjanya. Contoh seperti apa? Seperti al-istinja'u bimakzubin. Kita cebok menggunakan air dampak maling. Punya wong airnya sedang baiklah ini tidak kata air, ada air orang seember di bawah, kita pengen bising, misalkan di bawah pun, misalkan, diambil air tetangga kita, itu haram, haram beristinjanya, tapi sah istinjanya. Haramnya haram di mananya? Haram malingnya. Yang jadi haram tuh haram dikarenakan malingnya, maksud sebutnya maling yang bukan punya kita. Kalau istinjanya sah apa istinjanya. Nah itu. Ada lagi haram juga tidak sah istinjanya. Haramun ma'a ada bisihah. Haram hukumnya beristinja juga tidak sah beristinjanya. Seperti apa? Al-istinja'u bimuhtaramin. Kata marotin, seperti kita bercebok dengan sesuatu yang dimuliakan. Cebok pakai roti. Mau mana ini? Ini maaf untuk penghinaan. Cebok pakai roti atau cebok pakai duit. Saking banyak duit ini orang, dipakai cebok. Nah itu ini haram pak. Haram juga istilahnya tidak sah ceboknya. Kenapa? Karena menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Nah itu awas jangan mentang-mentang banyak duit ini caratan cebok juga pakai duit. Masya Allah Nah itu. Ini yang dimaksud haram ma'a adami sihah. Haram dan juga tidak sah ceboknya. Bagaimana keutamaan ataupun kaifiatnya nih? Cara cebok itu seperti apa yang utamanya? Di sini dijelaskan. Kaifiatul istinja'i salasatun. Cara bercebok ada 3 cara. Ada 3 kaifiat. Mana yang pertama? Yang pertama al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Cebok yang paling utama yaitu nomor pertama dikumpulkan antara air sama batu. Nah, wahya al-aqlu itu lebih utama. Nah, itu yuzilu ainin najasati, dengan menggunakan batu untuk menghilangkan air najis. Kotorannya dihilangkan oleh batu. Setelah hilang oleh batu, baru dibersihkan. Apa yang dibersihkan oleh air? Wal ma'u yazilu asarha. Dengan air menghilangkan bekasnya. Jadi pak yang sempurnanya itulah pak cebok tuh. Kapan kita ke WC, carilah batu. 3 batu, yang istilahnya tapi batunya jangan batu yang licin. Jangan pakai batu cincin. Pakai batu cincin, batu yang kasar. Batu yang kasar, yang lonjong, carilah yang agak persegi supaya gampang megangnya, jangan terpegang najisnya. Nah, jadi itu caranya. Dengan kalau istilahnya beristinja menggunakan batu ini fasilitas pak. Fasilitas yang disediakan, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita bersuci, ketika kita cebok. Caranya seperti itulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi yang pertama boleh dikumpulkan air dengan batu. Caranya seperti apa? Pertama
3 biji batu, 3 batu, ya. Carilah yang kasar, nah itu ya, jangan batu yang kecil. Nah, setelah kita beres buang kotoran, tariklah, buanglah kotoran tersebut dengan batu, pertama batu, ya. Nah, terus. Nah, maksud 3 batu ini, kalau hitungan sampai 3 sudah bersih, sudah hilang kotorannya, airnya sudah hilang. Walaupun lebih daripada 3 misalkan masih ada nih, ya keluar lagi misalkan, ya. Nah, cari lagi nih yang keempat, nomor keempat batu keempat. Coba lagi, ya bukan amatis nih. Coba lagi buang, ya. Pas begitu ada lagi, cari lagi batu. Bahkan sampai habis 10 biji batu, kalau belum habis kotorannya itu belum disebut, ya. Belum disebut hitungan, pokoknya habiskan dulu. Setelah habis semuanya, airnya najis tersebut baru diguyur dengan air. Nah itu Pak, ini akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena fasilitas yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktekkan Pak nih, ya caranya seperti itulah tadi. Sebelum kita ke WC, ya maaf ngomong dulu, carilah batunya, batu 3 biji, ya. Ini spesial untuk fasilitas, jangan sampai ketika kita mendengarkan keterangan tak pernah sayang, ya. Nah itu plus nilai plusnya lain, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ibaratnya apa bahasanya ya, fasilitas yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jamu. Nah itu. Ada yang nomor kedua al-iktisaru alal ma'i, diringkas cukup menggunakan air saja. Kalau yang tadi menggunakan dengan dua macam, dengan batu juga dengan air. Nah, kalau yang nomor 2 ini al-iktisaru, diringkas alal ma'i, cukup dengan menggunakan air saja. Wahia cuman adna minal lati qablaha, kurang sempurna, kurang abdol. Yang abdolnya yang tadi. Jadi dihilangkan dulu kotorannya menggunakan batu. Setelah hilang kotorannya, baru dibersihkan bekasnya. Jadi dengan air itu cuma membersihkan bekasnya baik Pak. Warnanya, baunya, nah menghilangkan itu baik. Kalau dengan batunya menghilangkan kotorannya dia, airnya, air najisnya, bukti najisnya. Nah dengan air lebih dibersihkan lagi. Kadang-kadang Pak mohon maaf, ya sudah dibersihin tangan kita pas begitu diambil apa ya? Dicium, ya mohon maaf, masih baik aroma itu masih ada ya. Ini masih berarti Pak najisnya nih, disebutnya najis hukmiyah. Hukum najisnya masih, kenapa? Karena masih ada aromanya. Usahakan hilangkan itu, ya aromanya, wanginya tuh, ya pakai sabun, gosok, pakai apalah, ya nempel makanan video, ya alangkah susah hilangnya. Nah itu. Karena ingat bahwa najis itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kemarin sudah kita bahas yang ainiyah, jentulnya najis, buktinya najis, kotorannya. Nah kalau hukmiyah, asalnya bekasnya, tinggal baunya, tinggal warnanya. Nah itu. Yang nomor kedua tadi al-iktisaru alal ma'i, cukup dengan menggunakan air. Bagaimana? Biasa, kalau biasa yang kita lakukan setiap kita cebok menggunakan air, cuman itu di bawahnya kurang sempurna, kurang afdol, masih utamaan yang pertama. Yang ketiga al-iktisaru alal hajar, malahan boleh diringkas cukup dengan menggunakan batu. Misalkan ya banyu dakate, nah buang hajat kita misalkan ya, atau di kebun, cari batu, 3 batu yang asap batu tersebut. Ketika kita buang hajat, bersihkan dengan batu tersebut. Nah, boleh
dikiaskan seperti apa? Seperti kan kalau di hotel-hotel pernah nggak ada yang tidur di hotel ya? Nah, pakai tisu di kamar, pakai tisu boleh nggak di situ? Nah, nanti kita jelaskan. Ya, terus fala yuzi'u al-adamu wa kullu mat'umin adamin, tidak boleh beristinja menggunakan sesuatu yang dimakan oleh manusia. Yang kedua, tidak boleh beristinja menggunakan tulang. Pakai tulang sapi, misalkan kaki sapi kita cebok, misal, tidak boleh, itu dasar. Atau wamithlahu, seperti sebangsanya yang tadi al-awraku, pakai daun ataupun pakai kertas, allati fiha kalamun muhtaramun kailmin. Atau kita membersihkan ataupun cebok menggunakan kertas yang mana di kertas tersebut ada tulisan Arabnya. Bahaya, awas kawalan kamu, ada buku pelajaran anak kita dan pakai lagi lah, kita pakai itu cebok misalkan, awas hati-hati, tidak boleh. Bagaimana kalau menggunakan daun? Boleh menggunakan daun, tapi daunnya jangan daun yang basah. Cari daun yang kering. Kenapa? Karena kalau pakai daun yang basah tidak bisa narik sama kotorannya. Atau kalau baju kecil tidak bisa narik. Kenapa? Karena itu juga sudah basah. Nah, ini kalau pakai daun, Pak. Jadi pakainya pakai daun kering. Kalau nggak pakai daun, misalkan kita sedang di kebun ya. Mohon maaf ini, sedang di kebun, pengen kencing, kencing baju kita, terus ngambil daun apa? Daun ubi, daun singkong yang basah, celuput sudah, itu basah. Kenapa? Karena tidak bisa menyerap. Tetapi kalau ngambil yang kering, itu menyerap, Pak, menarik lah. Nah itu cairannya. Kalau pakai yang basah, ini dasar. Atau mohon maaf, ketika kita sedang di kebun, pengen kencing kita misalkan, malah di atas kereta batang pisang. Nah itu dasar, Pak. Kenapa? Karena batang pisang basah, licin pula. Nah bakalan narik itu kotorannya ataupun najisnya. Nah ini misalkan Nah ini seperti yang diceritakan oleh Pak Haji Nasir, bagaimana kalau menggunakan tisu? Nah, tisu ini boleh. Kenapa? Pertama, bukan sesuatu yang dimakan oleh manusia. Yang kedua, tisunya tisu kering, jangan tisu basah. Bu, kalau kita nak nyemokin cucu kita, anak kita, jangan menggunakan tisu basah. Kenapa? Tak bakalan tertarik, olehnya dia juga sudah basah. Jadi, gunakanlah tisu kering. Kalau untuk membersihkan baru tisu, Pak. Nah, itu caranya. Jangan langsung pakai tisu basah, jangan. Tisu kering dulu dilap, sudah bersih, baru dibersihkan lagi dengan tisu basah. Nah, itu, Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf. Ketika bayi ataupun anak kecil bising, langsung dilap pakai tisu basah. Itu sebenarnya tidak sah, Pak. Tak boleh. Jadi harusnya apa dong? Habiskan dulu pakai tisu kering, ambil dulu kotorannya, sudah bersih, baru menggunakan tisu basah untuk menghilangkan asam, najis umianya supaya hilang, warnanya hilang, baunya hilang. Nah ini juga kita yang dewasa, nah ini juga, jangan langsung pakai tisu basah, pakai tisu kering dulu. Nah, atau pakai tisu kering baru disebut dengan air. Nah, cuma kalau kita tak biasa pecah ini banyak. Kalau tak biasa, pecah ulung cebok perasaan tuh, nah itu. Nah tentang masalah orang yang beristinja
batuk saja nanti mana masalah wudunya, sadar sholatnya, maka bagi orang yang beristinja seperti itu wajib dikodok sholatnya Pak. Ya kenapa? Karena masih bernajis, belum bersih itu najis rupiahnya masih. Ya kenapa? Karena baru diangkat ininya baik, kuku apa? Najis etniasnya. Kalau najis rupiahnya masih. Kenapa? Karena belum dibersihkan pakai air. Paham ya? Nah itu. Jadi kalau seandainya sholat, mana itu sholatnya? Sholatnya wajib dikodok itu, dihormati waktu berarti sholatnya. Misalkan itu ya. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat menggunakan batu di sini ada 8 syarat. Wahia asyurutu allati idza tawaffarat azza an istimalul hajar gunal mai. Nah, ada 8 syarat ketika kita mau menggunakan batu. Yang pertama, ayakuna bisalasati ajalin. Pertama, siapkan dulu 3 batu. Air salasti mustahatin. Atau dengan 3 kali usapan. 3 kali usap dengan batu, nah itu. Pala yustaratu ta'addudul ahdar. Maka hitungan jumlah batu tidak disyaratkan. Pokoknya kalau seandainya 3 batu ini masih belum bersih, teruskan. Ngambil lagi batu yang nomor keempat belum bersih, laju lagi. Kelima berarti. Kelima belum bersih, masih cari lagi sampai ke berapa batu ibaratnya, baru kalau sudah bersih selesai. Nah itu ya. Wa tapi hajaratun wahidatun bi itrofiha salasa. Malahan boleh dengan menggunakan 1 batu, cuman dengan catatan batu tersebut istilahnya harus posisi berbentuk segitiga. Jadi segitiga kita megang tengahnya yang kita pegang. Segitiga. Pertama huruf yang ini. Putar lagi huruf yang ini. Segitiga. Ini misalkan, Pak, Masya Allah ini hukum saking diperjelasnya oleh para ulama seperti itulah ketika kita mau cekok ataupun mau beristinja. Yang kedua, ayun kia al-mahal. Syarat menggunakan batu harus sampai bersih. Jangan cuma sudah 3 batu selesai, padahal masih belepotan kotorannya. Teruskan. Kalau sudah habis baru disembur dengan air, menggunakan air. Terus selanjutnya, Palau masa salasa walam yasuru al-inqau. Kalau seandainya sudah 3 kali usapan tetapi tidak bersih, belum bersih, maka patajibu aziyadatu hatta yahsulah. Maka lanjutkanlah dengan usapan yang nomor 4, usapan yang nomor ke-5, usapan yang nomor ke-7 misalkan, kalau memang ini belum bersih. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ya tentang masalah pembersihan menggunakan batu. Syarat-syarat ketika kita beristinja menggunakan batu. Syarat yang nomor ketiga, Allah yazifa an-najasu. Najisnya jangan nunggu kering dulu, harus langsung. Kira-kira sudah, sudah beres Pak uang kajannya, langsung di situ, jangan ditunggu sampai kering. Kalau sudah kering nggak bisa Pak, nggak jadi, nempel itu, susah menghilangkannya. Kalau sudah kering sampai berkerak, maaf ngomong tuh, ya kan? Dulu
dulu kita sering dapat, pasti setiap orang pasti sudah pernah yang namanya apa wayang, ya, missing di celana, nah itu, nggak ngomong ya, nah itu sampai terkering-kering menggunakan batu membersihkannya itu tidak sah. Kenapa? Karena sudah kering, nggak bisa lepas lenyot, ya, sama-sama kering, batu kering itu kering, nggak bisa lepas, nah itu. Ya, diperjelas lagi ini masalah istinja. Yang nomor kelima, Allah yaqra'a alaihi akhar. Ya, dulu saya ngaji ini kitab Safinah dulu, ya di masjid di kampung. Ya, masih ingat saya dulu pengajian Al-Quran, ya di kampung dulu. Inilah pelajaran-pelajaran seperti inilah yang dikaji anak-anak dulu di kampung seperti inilah. Allah yaqra'a alaihi akhar. Syarat yang nomor kelima, beristinja menggunakan batu. Syarat yang kelima yaitu jangan kedatangan najis yang lain, ketempelan najis yang lain. Hah? Seperti apa? Kedatangan najis yang lain, kita sedang, maaf bahasanya ya, sedang misi, ya tidak usah pakai minyak, sedang misi, ya, tak tahu saking pek sudah langsungnya dan terjengol lagi, ya, pas begitu kita jongkok rupanya di bawah ini ada tai kebo, ya kedudukin oleh kita, lalu kita misi di situ bro, nah itu maksudnya ya. Sudah kita najis, kedatangan najis yang lain. Bahasanya mah itu, maka itu tidak sah. Jangan menggunakan batu, bersihkannya dengan air itu langsung. Nah itu, jangan kedatangan najis yang lain atau seperti apa lah. Jangan kotoran baik, seperti darah. Nah itu, tidak boleh itu dan tidak sah. Yang ke berapa? Yang keenam, ala yuzawida sobhatahu wa hasabatahu. Ketika membersihkan air bijawazihuma mutasilan biduni infisolin fayata'ayyatu al-ma'u billati zawazatuna ghairi. Yang nomor keenam, ala yuzawida sobhatahu wa hasabatahu. Ketika kita membersihkan menggunakan batu, jangan lewat, jangan ngomong tuh lewat sampai membersihkan kubur sampai lewat ke luhur misalkan. Cukupnya di sekeliling itu baik, ya, jangan jauh-jauh. Nah itu, makanya yang keluarnya tadi jangan istilahnya yang cair, syaratnya tadi harus yang kering, maka boleh menggunakan batu. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, isti'abu al-mahalu bil hajar, yaitu satu, ayas tawihi bi kulli minal ajar as-salasa bi ayat abil awal min muqaddam sobhah. Yang nomor ketujuh, isti'abu al-mahalu bil hajar. Isti'abu itu istilahnya ketika kita membasuh ataupun mengusap tempat ataupun pokok yang ada najisnya menggunakan batu. Isti'abah, artinya isti'abah itu bahasanya apa? Isti'abah, minta pertolongan, ya, menggunakan batu. Isti'abah, ya, al-mahalu. Berapa yang nomor 7 ini? Yang kedelapan, antakuna al-ajaru tohirah. Yang jelas, ke nomor 8, yaitu yang digunakan batunya tersebut benar-benar harus suci, jangan bekas pakai. Sini bekas kamu aku pakai lagi kak? Jangan itu, cari batu dewe. Jangan menggunakan sesuatu yang lain atau menggunakan yang apa istilahnya yang padat, yang keras tapi buktinya najis.
dikira batu Pak, ya dikira batu, pas begitu ditinggal juga bukan batu ini, baik kucing asli, ya disangka batu, jadi membersihkan najis dengan najis berarti nggak bisa itu, tidak sah, ya. Bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tata cara membersihkan najis menggunakan batu, ya. Jadi afdolnya tadi yang pertama menggunakan batu dulu, setelah bersih air najisnya hilang baru disusul diikuti dengan menggunakan air, itu yang paling utama. Tapi yang kedua juga sah kita cebok menggunakan air. Jangan sampai maaf ngomong tuh ketika kita beribadah masih terbawa najisnya, saking kita maaf ngomong tuh dan perhatian ketika kita cara ceboknya seperti apa. Nah itu seperti tadi, pas begitu cebok kita langsung menggunakan tisu basah, itu tidak sah. Tidak bakalan tertarik kotorannya, harusnya menggunakan tisu kering dulu, baru dengan tisu basah. Bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa sebentar lagi masuk, mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kekurangan murni daripada kebodohan saya pribadi, dan apabila ada benarnya silakan ambil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi